virus yang semakin hari kian serius banyak menimbulkan beberapa masalah di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya dalam bidang pendidikan, banyak sistem-sistem baru yang mulai diterapkan. Kegiatan belajar di tengah pandemi ini cukup berbeda dengan kegiatan belajar sebelumnya. Dulu, sebelum adanya wabah virus ini, semua mahasiswa menjalankan proses pembelajaran dengan tatap muka, secara langsung dengan dosen. Namun, sekarang hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan kembali. Melihat dari kondisi yang sekarang ini sangat tidak memungkinkan. Demi memutuskan mata rantai penyebaran virus, salah satunya yaitu dengan melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau daring. Yoga Bagus Triguna, salah satu mahasiswa yang kini sedang menjalankan proses pembelajaran jarak jauh. Menurut dia, proses pembelajaran jarak jauh ini terkesan dipaksakan pada awalnya. Namun, setelah pandemi ini berjalan lama, proses pembelajaran sudah mulai membaik. Tidak seperti awal-awal masa pandemi yang cenderung dosen hanya banyak memberi tugas tanpa diimbangi dengan materi yang cukup. Dia juga mengatakan bahwa ada beberapa dosen yang sekarang mulai kreatif dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Namun, terlepas dari itu, ada juga beberapa dosen yang memberikan materi dengan cara monoton atau hanya sekadar memberikan materi tanpa adanya penjelasan. Sebagai mahasiswa, harus dituntut mencari ilmu tambahan di luar dari penjelasan dosen agar pemahaman bisa lebih rinci lagi. Begitulah kata yang ditambahkan dari Yoga Bagus Triguna. Muhammad Alvin Niam, salah satu mahasiswa keperawatan yang sekarang juga sedang menjalankan pembelajaran secara jarak jauh atau daring. Dia mengatakan bahwa kalau dilihat dari disiplin ilmu yang dipelajarinya, tentunya sistem pembelajaran jarak jauh ini sangat tidak relevan karena disiplin ilmu yang dipelajarinya sangat mementingkan praktik secara langsung. Namun, karena pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh, tentu proses pembelajaran praktik tidak bisa dijalankan secara maksimal. Seringkali ia juga kebingungan dengan materi yang diberikan dosen, karena memang materi yang seharusnya diajarkan secara langsung atau praktik ini diajarkan secara jarak jauh. Keterbatasan alat bantu penunjang praktik pun turut menjadi kendala dalam proses pembelajaran ini. Namun, terlepas dari semua masalah tersebut, ia juga merasa senang kuliah di rumah karena bisa selalu dekat dengan keluarga tercinta. Begitulah kata tambahan dari Muhammad Alvin Niam. Kendala juga dirasakan oleh para mahasiswa baru, yang sekarang statusnya dari siswa menjadi mahasiswa. Tentu, proses pembelajaran waktu menduduki di sekolah menengah atas sangat berbeda dengan pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Mereka harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan situasi yang ada. Kemudian, dengan adanya proses pembelajaran jarak jauh ini, juga turut menambahkan problem bagi mereka, para mahasiswa baru. Tidak hanya itu saja, waktu prosesi penerimaan mahasiswa baru pun turut dilaksanakan secara daring, sehingga tambah membuat mahasiswa baru ini cukup kewalahan karena memang serangkaian acara penerimaan mahasiswa baru ini hampir dilaksanakan secara beruntun sampai proses perkuliahan dimulai. Serangkaian acara penerimaan mahasiswa baru, menurut saya acaranya berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Ya walaupun mungkin ada sedikit kendala teknis, mungkin panitia bisa membenahi itu. Dan menurut saya acara penerimaan mahasiswa baru tahun ini mungkin sedikit berbeda karena prosesnya secara online, tidak secara offline atau luar jaringan. Dan menurut saya mungkin ada beberapa siswa yang menganggapnya membosankan. Ya memang agak sedikit membosankan karena kita hanya mendengarkan materi dan melihat materi juga sih. Dan ada sedikit kasus beberapa mahasiswa yang tertidur saat on cam dan itu sangat lucu sekali. Jadi seperti itulah serangkaian penerimaan mahasiswa baru secara online. Kendala yang saya alami saat penerimaan mahasiswa baru secara daring atau online adalah kendala di sinyal. Ya, karena tempat saya susah sekali sinyal, saya harus keliling-keliling untuk mencari sinyal, bahkan saya harus ke rumah teman saya untuk mencari sinyal agar
proses mengikuti penerimaan mahasiswa baru saya berjalan lancar. Itu pun masih sedikit ada kendala keluar dari aplikasi sendiri, dan mungkin seperti itu kendala saya menghadapi penerimaan mahasiswa baru online atau daring. Terima kasih dan sampai jumpa di berita selanjutnya. See you.